Halo semuanya, selamat datang di kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai identifikasi pemadam kebakaran. Bahaya kebakaran adalah bencana api yang sangat berbahaya dan tidak kita kehendaki karena dapat memusnahkan harta benda ataupun jiwa manusia. Seluruh tenaga kerja harus mengetahui dan memahami pentingnya tindakan pencegahan kecelakaan atau kebakaran pada suatu pekerjaan ataupun tempat kerja. Di kehidupan sosial, pada umumnya mengetahui dan memahami penanggulangan kebakaran juga sangat diperlukan. Berikut ini adalah klasifikasi kelas kebakaran menurut NFPA atau National Fire Protection Association. Yang pertama adalah api kelas A. Api dan kebakaran bahan-bahan benda padat, misal kayu, tekstil, dan kertas. Untuk penanganan dan pemadaman kebakaran kelas A, yang tepat adalah media basah seperti air, lumpur, foam, atau bisa juga menggunakan media kering seperti pasir dan tepung pemadam. Yang kedua adalah api kelas B. Api dan kebakaran bahan-bahan dari bahan cairan atau gas atau uap, misal metana, minyak, amoniak. Untuk mengatasi kebakaran kelas B yang disebabkan oleh hal-hal tersebut, beberapa media yang bisa digunakan untuk pemadaman adalah tepung pemadam, busa atau foam pemadam, serta air tekanan yang berbentuk halus seperti spray. Lalu yang ketiga adalah api kelas C. Api akibat kebakaran dari aliran listrik, misal arus pendek, hindari menggunakan media basah seperti air dalam proses pemadaman, karena selain tidak efektif, pemadaman menggunakan air bisa menjadi masalah baru karena air bisa menjadi penghantar listrik. Gunakan pemadam yang berbahan dasar kering seperti tepung pemadam atau karbon dioksida. Lalu yang keempat ada api kelas D. Api dan kebakaran bahan logam, misal aluminium, tembaga, dan baja. Beberapa logam sangat sensitif terhadap udara atau air. Oleh karena itu, biasanya yang digunakan dalam pemadaman adalah pasir yang halus dan kering. Selain itu, bisa juga menggunakan powder khusus. Lalu yang kelima, ada api kelas E. Api dan kebakaran bahan-bahan radioaktif. Untuk mengatasi kebakaran kelas E yang disebabkan oleh hal-hal tersebut, beberapa media yang bisa digunakan untuk pemadaman adalah tepung pemadam, busa atau foam, serta air bertekanan yang berbentuk halus seperti spray. Yang terakhir adalah api kelas K. Api dan kebakaran bahan-bahan makanan, misal lemak dan minyak kemasan. Penggunaan dry powder bisa dibilang salah satu metode yang paling efisien dalam pemadaman. Namun penggunaan dry powder bisa meningkatkan resiko kerusakan pada mesin elektronik karena memiliki sifat yang lengket. Lalu selanjutnya ada alat-alat yang direkomendasikan untuk pemadam kebakaran, yaitu salah satunya adalah alat pemadaman api ringan atau APAR, yaitu alat pemadam api yang berbentuk tabung yang ringan dijinjing serta mudah dibawa dan mudah dioperasikan. Lalu selanjutnya ada beberapa jenis alat pemadam api ringan atau APAR. Yang pertama adalah water atau cairan APAR. Adalah jenis APAR yang diisikan oleh air dengan bertekanan tinggi. APAR jenis air ini merupakan jenis APAR yang paling ekonomis dan cocok untuk memadamkan api dikarenakan oleh bahan-bahan padat non-logam. Yang kedua ada foam atau busa APAR. Adalah jenis APAR yang terdiri dari bahan kimia yang dapat membentuk busa. Busa yang disembur keluar akan menutupi bahan yang terbakar sehingga oksigen tidak dapat masuk untuk proses kebakaran. Yang ketiga adalah dry chemical powder atau serbuk kimia APAR. Jenis serbuk kimia terdiri dari serbuk kering kimia yang merupakan kombinasi dari monoamonium dan amonium sulfat. Jenis ini merupakan alat pemadam api yang serbaguna karena efektif untuk memadamkan kebakaran di hampir semua kelas kebakaran seperti kelas A, B, dan C. Yang terakhir adalah jenis karbon dioksida. Adalah jenis APAR yang menggunakan bahan karbon dioksida sebagai bahan pemadamnya. APAR jenis ini sangat cocok untuk kebakaran kelas B dan kelas C.
Selanjutnya akan ada video simulasi-simulasi identifikasi pemadam kebakaran sehingga kita akan lebih paham mengenai materi berikut ini. Jangan meninggalkan alat listrik yang masih terkontak dengan listrik karena arus yang mengalir dapat menyebabkan kebakaran apabila sekring pada setrika tidak dapat menahannya. Maka dari itu, selalu cabut stop kontak setelah selesai digunakan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Salah satu penyebab kebakaran yang sering terjadi adalah karena konsleting arus listrik. Mengapa bisa terjadi konsleting arus listrik? Konsleting arus listrik bisa terjadi karena ada bagian kabel yang mengalami robek ataupun terkelupas. Apabila kabel yang robek atau terkelupas dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan sikring meledak, konsleting dengan kabel lain, kebakaran kabel, dan berpotensi menimbulkan kebakaran yang lebih besar. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, pastikan sekring dalam keadaan off atau tidak aktif. Kedua, dengan cara mengisolasi kabel yang robek dengan solasi khusus listrik. Namun, cara ini berpotensi menjadikan konsleting kembali apabila dalam mengisolasi kabel tidak rapi. Oleh karena itu, pastikan kerapian saat mengisolasi kabel. Cara yang ketiga adalah dengan mengganti kabel yang konslet dengan kabel yang baru. Dengan cara ini pastinya akan membuat kabel menjadi lebih aman. Salah satu penyebab kebakaran listrik yaitu penumpukan colokan di terminal listrik. Setiap terminal listrik atau colokan memiliki batas daya yang sudah ditentukan dengan besar arus tertentu. Jika digunakan secara berlebihan, maka bebannya akan sangat besar sehingga melebihi batas daya tersebut. Maka stop kontak bisa di kepanasan dan melumer. Hal inilah yang seringkali menyebabkan terjadinya kebakaran. Contohnya di gambar tersebut. Hindarilah penggunaan colokan yang seperti itu. Inilah contoh penggunaan colokan atau terminal listrik yang benar. Semoga bermanfaat. Ini saya akan menjelaskan penggunaan apar dan pengertiannya. Pengertian apar yaitu alat pemadam api ringan, dan ini adalah alat aparnya. Alat pemadam api ringan digunakan untuk memadamkan api ringan. Sebagai contohnya, saya akan menjelaskan penggunaannya. Contoh ini adalah sumber dari api kebakaran. Langkah yang harus dilakukan adalah ambil apar yang tersedia. Kemudian berikan jarak sumber api dengan aparnya minimal 1,5 meter atau 2 meter. Pastikan diri Anda tegak dengan ini dan jangan membungkuk dengan tuasnya. Nah, seperti ini. Cara penggunaannya yaitu pertama, tarik tuasnya, kemudian lepaskan selah dan arahkan ke sumber api, dan sebagai contohnya itu. Kemudian pencet tuasnya sampai api benar-benar padam. Begitulah cara memadamkan api dengan menggunakan apar. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari kelompok kami mengenai identifikasi pemadam kebakaran. Kurang lebihnya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.